Assalamualaikum teman-teman. Ini video pertama yang aku buat di masa pandemi dan kebetulan lagi pas bulan puasa juga. Sebelumnya nggak pernah posting di YouTube lagi karena lebih sering bikin training online untuk yang living buat internal member, dan juga lagi sibuk banget di rumah yang ngurusin anak-anak di rumah tuh dan menjaga mood mereka supaya tetap kondusif selama masa pandemi ini. Jadi aku benar-benar nggak kepikiran mau konten apa, ide-ide yang kemarin tuh udah ketunda banget. Dan sekarang emang pengen sharing dan pengen menyapa kalian karena emang relate ke kegiatan aku beneran yang sekarang dijalanin pas pandemi COVID, yakni melakukan skincare regimen. Jadi kita ngomongin updated skincare regime aja yang lagi aku jalanin dan produk-produk apa yang lagi aku pakai dan masalah apa yang lagi aku hadapin sekarang. Kebetulan emang aku sekarang lagi berkutat dengan acne scar dan acne spot bekas-bekasnya. Jadi tidak semulus sama video terakhir yang aku ngelakuin skincare, itu agak lumayan jauh banget deh. Kalian bisa lihat ada banyak sekali, ada acne yang aktif juga, ada yang bekas, terus di sebelah sini ada yang juga masih proses, terus yang noda-noda lagi banyak. Jadi aku sebisa mungkin mau lagi bagus, mau lagi jelek kulitnya, mau lagi di atas atau di bawah, sebisa mungkin aku tetap rawat. Dan untuk prosedur masih sama, tahapannya cleansing, udah gitu hydrating, udah gitu serum, pelembab, dan sunscreen. Jadi langsung cus kita cek aja pertama ke cleanser. Untuk cleansernya ini ada 3 produk yang lagi aku pakai. Salah satunya udah pasti dari Young Living, Mira Cleansing Oil. Jadi ini adalah first cleanser. Kedua aku juga lagi pakai dari Votrepo. Ini juga sebetulnya first cleanser meskipun tulisannya dia ya sekedar facial cleanser aja gitu ya. Dia sama kayak Mira. Cuma entah kenapa aku pakainya berganti-gantian. Kalau Mirah nih lebih cocok buat kalau yang berat banget kosmetiknya. Kalau ini cocok buat kalau tiap pagi aja habis bangun tidur. Dan yang terakhir ini adalah second cleansernya dalam bentuk sabunnya, dimana habis membersihkan di kulit yang kering terus dibilas, dilanjut sama ini. Jadi, karena habis bikin TikTok challenge dan masih ada sisa-sisa maskara ya. Ini juga hitam nih, mungkin masih ada sisa-sisa eyeshadow. Aku mau bersihin lagi pakai ini, dan ini butuhnya sedikit banget karena nanti kesannya sedikit, tapi nanti pada saat kamu emulsify ya, pada saat dibilas kan kita basahin dulu sedikit gitu ya, terus kita osek-osek lagi. Itu baru berasa nanti betapa berlimpahnya bukan busa, tapi nanti dia kayak mengembang dan menyebar gitu. Jadi kalau pakai ini akan hemat banget, cukup kayak sebiji mungkin sebiji kacang polong itu cukup banget. Meskipun awal-awal pas gosoknya ini agak-agak seret atau cukup nggak ya, tapi nanti tenang lah, pada saat kalian ke wastafel atau ke kamar mandi untuk membasahi, untuk emulsify, itu jadi kayak nyebar banyak banget. Ini BTW suara gue sore banget ya, agak sengau-sengau lagi puasa gitu ya guys. Next, untuk toner, di video terakhir kalian lihat benda ini ya, dan sampai sekarang ini masih ada, masih nggak habis karena aku pakainya on and off gitu. Pada saat lagi merasa nggak butuh atau lagi pada saat ada jerawat aktif, aku kadang milih untuk nggak pakai dulu biar nggak semakin memerah. Jadi ini masih ada, tapi sekarang lagi nggak mau aku pakai. Dan aku pakainya ini. Terus ada ini Mona Lisa skincare yang aku beli cuma karena kepo, gara-gara dulu orangnya viral karena ada kuntilanak nangkring di atap tetangga depannya. Terus aku jadi kepoin, oh dia tuh marketing apa sih? Oh dia tuh marketing kayak skincare. Oke, skincarenya apa sih? Belum BPOM ya. Jadi coba gue kepo tapi belum BPOM. Kayaknya yang paling aman adalah gue jangan beli krim-krimnya, tapi gue memberanikan diri untuk beli toner, spray tonernya atau face mistnya. Nanti kita kulik rasanya gimana dan kita pakai bareng-bareng ya. Terus ada juga High Glow Kinan X Pratista. Terus juga ini ada 2 lagi yang sebenarnya sudah mau jadi empties. Yang satu adalah Wardah Renew You, dan satunya lagi adalah Safi Gold Water Essence. Ini sebenarnya udah habis lah, tinggal sekali 2 kali lagi. So pertama-tama emang kesannya tonernya banyak, tapi kayak aku merasa butuh pakai toner berlapis-lapis untuk menjaga kelembapan. Dan gue suka untuk aplikasiin toner karena toner itu rasanya tetap ringan dan tipis gitu ya. Jadi pertama Snail Trusika, aku semprot 2 kali, terus aku ratain. Ini aku baru pakai kayak semingguan, dan so far lumayan sih, lumayan menenangkan dan lumayan mengurangi kejadian timbulnya jerawat-jerawat baru. Next itu adalah aku pakai ini. Ternyata si Magic Face Mist Gold-nya Mona Lisa Skincare atau Jihan Harhara Skincare itu dalamnya tea tree. Jadi pas pertama aku coba ini langsung kecium tea tree yang kuat banget. Ini tea tree-nya gue bisa bilang grade-nya bagus sih sebagai pengguna essential oil. Dan hati-hati kalau kebanyakan kena mata pas lo melek, dia akan pedes sih. Jadi kenapa banyak yang bilang bagus, kenapa banyak yang bilang jerawatnya langsung pada kempes dan kering, karena ya mengandung tea tree, dan tea tree itu secara actively treating acne. Terus biasanya gue akan nunggu sampai agak kering, agak meresap, langsung lanjut ke toner lainnya yang tadi ini High Glow Face Mist, yang benar-benar dalamnya nggak ada exfoliatingnya, dalamnya benar-benar hydrating, dan dia mengandung rosehip oil. Jadi ini ada oilnya juga sih, ada grapeseed, ada sweet almond, ada jojoba.
Jadi ini hydrating banget dan cocok buat orang-orang yang mengalami kulit dehidrasi. Coba. Yang gue suka dari ini adalah partikelnya tuh pas, nggak kemuncratan, nggak terlalu tipis, jadi kayak mistnya itu enak, nggak terlalu berat, dan segitu saking enaknya kamu akan kebablasan, kamu akan lupa diri. Jadi ini jeleknya adalah emang cepat habis, karena ya kita enak gitu loh, cerut kayak lagi dong gitu. Jadi tapi nanti kalau ini udah habis, gue lebih pengen untuk bikin DIY, karena ya aku boros sih kalau pakai face mist tuh, nggak bisa sedikit gue itu, jadi kalau beli terus kan rugi juga. Jadi habis ini gue pengen bikin DIY, mungkin dimasukin saffron maybe. Oke, sekarang kita tunggu. Next, karena ini masih ada, gue pakai ini seperti yang gue bilang di IG story. Sebelum pakai ini aku sudah pernah pakai yang White Secret dan sudah habis, tapi itu nggak enak banget di aku karena kulitnya nggak apa-apa, tapi hidung gue mau pingsan. Nah, kenapa Wardah Essence yang White Secret itu baunya kayak bawang merah mentah? Nggak tahu deh, ada yang merasa gitu juga nggak? Jadi aku ngabisinnya tuh menderita banget. Dan sekarang alhamdulillah pas aku udah nyoba yang Renew You, baunya mendingan banget karena dia berbau apel, karena dalamnya juga kayak mengandung apple essence gitu. Next juga aku pakai ini, jadi kita prepping biar lembab, biar nanti si serumnya tuh masuknya nyes gitu, karena udah siap. Ini karena udah mau habis banget, savinya juga terjangkau, juga enak. Tapi habis ini aku pengen istirahat dulu. Ini udah botol kedua ya guys, dan alhamdulillah cocok-cocok aja dan bikin halus. Dan ya kalian juga udah pernah tahu aku bikin YouTube khusus tentang bahas ini, video pendek, kalian bisa cek nanti, oke? Akan aku terusin sampai menyerap. Yang perlu diingat, dalam kondisi normal gue kan nggak pakai kerudung, jadi dalam kondisi normal tuh sampai leher-leher juga ya, biar nanti nggak gerebeng gitu kalau udah menua gitu ya. Tapi ini karena lagi bikin video, jadi yang sering diosek-osek yang ini aja. Next untuk serum, aku layering 3 jenis serum yang lagi aku pakai. Yang pertama ini Snail Trusika yang buat merawat radang-radang jerawat-jerawat. Terus kedua adalah ini Flavon. Aku sebenarnya belum Google lebih lanjut sih fungsinya Flavon itu apa, tapi kayak lebih memperbaiki barrier ya, yang aku baca sekilas. Tapi kayaknya gue pengen lebih belajar dan riset lagi tentang ini. Tapi ini di kulit gue berasanya enak banget karena kebaunya tuh kayak madu propolis gitu loh baunya. Dan terakhir ini sebenarnya udah mau habis. Ini gue beli ini dan pakai ini karena kemakan YouTube-nya Om Deddy Lifestyle Channel itu, yang bapak-bapak pakai skincare itu. Dan dia bilang ini bagus banget. Aku ngerasanya perubahannya sangat-sangat sedikit banget, tapi dia nggak habis-habis, dan ini aku lebih ke misi untuk menghabiskan dia aja sih sebenarnya. Jadi aku layer 3 jenis serum dan nggak apa-apa sih alhamdulillahnya. Kita pakai dulu yang ini aku fokusin di jerawat-jerawatnya, meskipun di jidat juga ya guys. Tahu nih, bulan Januari mulai ada jerawat-jerawat aneh. Nggak tahu apa yang berpengaruh, apakah hormonal, karena aku juga udah mens lagi guys, apakah stres, apakah perubahan cuaca, pergantian musim, entahlah. Yang penting ya sudah, kalau ngalamin ya diterima aja dan coba dirawat aja sambil ditelisik. Ada 3 faktor yang aku duga menjadi penyebab biang terjadinya acne breakout. Yang pertama adalah 1, stres di bulan Januari. Aku pernah meltdown, kalau yang follow IG pasti tahu. Terus udah gitu aku nyobain Chizu Saiki Method, tapi salah tonernya. Aku Chizu Saiki Method tapi tonernya pakai toner Mustika Ratu yang Sari Sekar Gambir. Itu kayaknya langsung teriak ya, udah direndam pakai toner yang maaf ya kualitasnya biasa, grade-nya grade biasa gitu ya, bukan yang grade untuk khusus CSM. Ternyata langsung ngamuk gitu, langsung gatel-gatel habis itu, dan akhirnya kapok, nggak mau coba CSM lagi. Dan yang ketiga itu aku juga lagi make dan nyoba, sorry to say nih, sunscreennya, mineral sunscreennya yang Living. Itu maaf, itu jelek banget. Produk yang Living yang gue akui udah itu nggak cocok, mohon maaf tapi kalau aku nggak cocok ya. Jadi itu malah menyumbat pori-pori, berat banget, nggak bisa diratain. So I will not sell that anymore. Dan aku hanya akan fokus ke produk-produk yang beneran enak dan bagus seperti ini. Ini aku promote banget karena emang segitu enaknya, dan baunya juga rose banget, kayak bau Joy Rose, ada rose-nya, ada geranium segala macam karena banyak banget essential oilnya. Tapi yang mineral sunscreen itu guys, aduh aku nggak ngerti deh. Itu udah susah, padat banget kayak dempul, white cast-nya parah. So I don't find any reason to stay using it. Malah akhirnya timbul jerawat gede-gede. Jadi yang ini mungkin nanti aku akan masukin di sini juga betapa parahnya jerawat aku di bulan Januari Februari. Tapi sekarang alhamdulillah sudah menemukan balance-nya. Dan ini sebenarnya udah mau habis. Jadi nanti kalau udah habis aku pengen tuh, dia cuma kayak 1 pump gitu, tapi keluarnya banyak dan harus, tapi nggak habis-habis. Dan ini baunya kayak bau sampo Pantene. Ini wangi banget fragrance-nya, kayak bau sampo Pantene edisi pertama dulu waktu kita masih tahun 90-an. Pantene pertama kali keluar, baunya kayak gini. Jadi fragrance-nya kuat, banyak yang nggak cocok juga temanku sama ini gara-gara fragrance-nya terlalu kuat. Tapi buat aku
cocok-cocok aja sih. Pertama mungkin agak celekit karena zat aktifnya, tapi sekarang kayak aduh udah deh, habisin aja terus ganti sama yang lainnya. Next aku kayak nungguin pengen nyoba Misha yang probiotik serum gitu. Jadi biasanya habis pakai ini aku jeda dulu 15-20 menit sesuai kondisi. Kalau bisanya cuma 10 menit juga 10 menit nggak apa-apa. Kita ketemu lagi setelah ini meresap. Apain aja gue selama nungguin serum meresap 10-15 menit. Biasanya aku pakai lip balm atau lip mask. Ini punyanya Evet Natural sama Bening Bersinar. Aku suka banget. Terus habis itu mungkin ya main HP, ngomong anak, ya baca-baca. Yang penting gue sering-sering lihat jam atau gue malah pasang timer kayak gitu. Atau pakai lotion di lutut yang body lotion gitu, body care gitu. Oke, next setelah tahap serum, aku sampai ke tahap moisturizing, yang dimana orang-orang bisa macam-macam ya. Ada yang pakai lotions, ada yang pakai emulsion baru krim, ada yang pakai face oil. Nah gue pakainya face oil ini kalau siang. Kalau yang Tamanu masih banget dipakai, tapi alternate makainya antara ini dan Tamanu. Tamanu tuh mungkin lebih ke malam karena dia lebih heavy. Nah kalau ini aku lagi coba banget rosehip dan alhamdulillahnya cocok. Di dalamnya rosehip aku masukin essential oil yang living. Di sini ada, kemarin aku masukin frankincense 5 tetes, kemudian aku masukin ledum 3 tetes, dan aku masukin helichrysum 3 tetes. Jadi essential oilnya itu menjadi bahan aktif. Kalau rosehip seed oilnya hanya hydrating saja, tapi kayak frankincense, ledum dan helichrysum itulah bahan aktif yang membantu merawat imperfection yang lagi gua punya, entah tekstur yang gerada geruduk, entah warna ya spot-spot ini, dan yang kering-kering atau area-area yang masih kering gitu. Jadi so far gue merasa suka banget, dan inilah holy grail gue yang gue ajarin juga ke member-member yang living gue, bahwa it always be included in my skincare regimen, it always be integrated in my skincare regimen kayak gitu. Jadi ini langsung enak banget, emang jadinya oily tapi nggak apa-apa, diginiin terus sampai meresap, karena ini kayak ada skin entertainmentnya juga. Dan kalau dimasas boleh, tapi gue sih kayak cuma dirata-ratain aja. Sebenarnya bisa dimasas gitu ya, untuk melancarkan aliran limfenya gitu ya. Ada gerakan-gerakan masasnya, atau kalau kalian punya gua sha atau roller bisa di roller, tapi aku nggak punya guys, takut dipecahin Hasnah, jadi belum beli tuh yang namanya face roller. Udah kayak gini aja. Dan rosehip ini nggak pedes di mata. Kalau Tamanu kan pedes banget tuh, yang aku bilang jangan sampai kena mata. Rosehip ini kena mata nggak apa-apa. Jadi itulah kenapa gue suka banget. Oke, kita tunggu sebentar lagi sampai meresap ya. Next, bagian moisturizer atau krimnya, aku punya 2 yang aku pakai alternate, Safi yang HD-Vi dan Olay Regeneris. Biasanya sih ini gue pakai kayak dua-duanya tuh nggak ada yang begitu berkesan buat gue. Maksudnya biasa aja lah ya, cukup melembabkan, tapi nggak ada yang gue suka banget. Maksudnya B aja gitu. Terus aku juga punya Raiku sebenarnya. Ini banyak. Gue makainya banyak karena sebenarnya pengen ngabisin guys. Kayak gimana sih, lo udah beli, tapi habis itu udah kayak biasa aja, dan lo hanya pengen cepet-cepet ngabisin biar lo bisa move on ke produk lain gitu loh. Jadi makainya gue barbar banget. Oh ya, aku juga punya Raiku yang morning cream yang bentuknya di tube. Ada sih di situ, belum sempat aku ambil. Ada yang 2 varian whitening dan varian anti aging. Itu juga lumayan enak, dan itu biasanya aku pakai sebelum olahraga karena demi SPF-nya aja gitu loh. Dia SPF 15 kan. Ini juga sebenarnya kayaknya gue harus post dan ratain dulu deh. Jadi emang sedikit white cast si Safi ini. Oleh Regeneris juga ada white cast-nya karena dia mengandung SPF sih, tapi gue nggak tahu SPF-nya berapa. Ini karena terlalu barbar, I'll be back kalau ini sudah rata. Akhirnya udah diratain sampai ke leher-leher, akhirnya udah meresap, dan ini adalah sampai ke step terakhir. Karena Baim udah nyalain TV juga, jadi kita harus cepet-cepet pergi dari sini. It's okay. Step terakhir, sunscreen harus rajin banget, karena itu tadi bekas jerawat yang hitam-hitam itu. Kalau gua nggak kasih sunscreen itu akan makin hitam. Makanya gue lagi rajin banget pakai sunscreen, dan lagi rajin banget reaplikasi setiap 2 jam ya, karena itu gue lagi punya banyak sekali noda hitam di muka gue yang harus gue cegah untuk semakin menghitam dan terkena sunburnnya gitu. Jadi ini adalah step terakhir, alhamdulillah. Jadi mau Hasna lagi ngapain, itu Hasna kadang aku kasih pengalihan dulu, nonton YouTube deh. Yang penting gue bisa osek-osek kayak gini gitu. Habis gimana, ini cuma satu-satunya yang bisa gue kerjakan di masa pandemi ini gitu ya. Jadi ini sampai ke kelopak-kelopak, dan ini enak banget karena nggak pedes. Kan ada beberapa, bukan pedes ya, ada beberapa merek sunscreen yang pedih banget di mata, padahal mata juga harus kena sunscreen, tapi ini enggak. So dirata-ratain, dan nanti kayak 2 jam lagi, sekarang jam berapa ya? Jam 1 ya? Sekarang jam 1 ya Im? Nanti jam 3 ya aku pakai lagi gitu, karena emang cuaca juga lagi panas banget.
So guys, itu updated skincare regimen aku. Yang mau mendung, mau terang, mau gue lagi nggak mood, mau apa, itu lagi rajin banget aku lakuin sih. Meskipun ya mukaku, lihat ya, mukaku lagi nggak sebagus yang video terakhir gitu ya, tapi nggak apa-apa, kan namanya kita manusia, kan kulit juga berubah ya. Ada fase-fase dia mau breakout, ada fase-fase dia mulus, ada fase dia kusam, ada fase dia kering. Jadi semangat buat kalian yang juga masih di rumah aja selama pandemi. Moga-moga kita bisa cepet normal lagi situasinya, dan moga-moga yang penting kita selalu sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat emosional, pokoknya sehat bagas waras ya guys ya. Jangan lupa like, yang belum subscribe, dan kita ketemu lagi di topik selanjutnya. Moga-moga aku lebih rajin bikin konten lagi ya. Seneng deh ketemu sama kalian, udah lama gak ketemu sama kalian, sekarang akhirnya bisa menyapa. Jadi makasih ya. Assalamualaikum, aloha, namaste, salam sejahtera, bye bye guys.